baik, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul The Seed, yaitu benih. Dalam hidup ini, kita seperti orang yang sedang menabur benih. Suatu hari kelak, benih yang kita tabur akan tumbuh dan menampakkan buahnya. Dalam hidup ini, kita membangun sesuatu yang suatu kali kelak akan kelihatan, baik di bumi ini maupun dalam kekekalan nanti. Dalam 1 Korintus 3 ayat 12 bilang gini, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Sebenarnya kita nggak perlu menilai pekerjaan orang lain, karena suatu hari nanti buah yang kita akan petik, hasil dari yang kita tabur akan kita lihat bersama-sama di hari Tuhan. Saya ingin ingatkan bahwa di dalam hidup kita, benih yang kita tabur setiap hari akan kita petik hasilnya suatu hari nanti. Dalam Galatia 6 ayat yang ke-5 sampai ke-8 dibilang gini, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Saya lompat ke ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayat ke-8 bilang gini, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah benih-benih yang kita tabur selama ini kita tabur dalam daging? Bicara soal keinginan duniawi, hawa nafsu di dalam kedagingan, atau benih-benih yang kita tabur mengikuti kehendak Tuhan dan dalam kebenaran. Karena ingat, suatu hari nanti kita akan menuai dan memetik buah dari taburan kita. Galatia 6 ayat 7 bilang tadi, jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Banyak orang ingin menuai hidup yang bahagia, masa depan yang baik. Tapi mereka lupa bahwa apa yang mereka akan tuai tergantung dari apa yang mereka tabur hari ini. 15 tahun yang lalu, saya mengambil keputusan untuk pulang ke Indonesia dan mengikuti kehendak Tuhan bagi saya dan keluarga. 15 tahun yang lalu saya memutuskan untuk meninggalkan kenyamanan hidup di Australia dan menabur benih, yaitu hidup saya dan suami saya, untuk anak-anak di Indonesia. Hari ini Tangan Pengharapan hampir 14 tahun. Yayasan Tangan Pengharapan sudah ada di 84 titik di seluruh Indonesia, mulai dari Nias, Mentawai sampai Papua, dari Maluku Utara sampai ke NTT. Telah menolong 6.000 anak lebih di 84 titik setiap tahunnya, mulai tahun ini. Nah, apa yang sedang kami lihat dari taburan kami merupakan benih yang kami tabur 15 tahun lalu. Ibu-ibu bisa ngerti maksud saya ya? Bahwa apa yang kita petik adalah buah dari taburan kita. Banyak orang pengen punya posisi yang tinggi dalam pekerjaannya, tapi mereka lupa bahwa mereka di tahun-tahun sebelumnya harus setia dulu mengerjakan yang kecil. Saya memulai Tangan Pengharapan dengan mengajar 5 anak putus sekolah. Anak-anak gak mampu yang gak bisa sekolah. Hari ini kalau dihitung mungkin sudah lebih dari 10.000 anak yang kami bantu di seluruh Indonesia. Ada tidak terhitung sekolah yang sudah dibangun, tapi hari ini ada hampir 10 sekolah berasrama. Ada 84 feeding and learning centers di seluruh Indonesia. Nah, semua ini tidak bisa dicapai tanpa dimulai 15 tahun yang lalu. Semua ini nggak akan jadi kalau saya tidak taat kepada panggilan Tuhan Januari 2006.
untuk tidak kembali ke Australia, tapi menaburkan hidup saya untuk bangsa ini. Hari ini saya tidak tahu ibu-ibu, para wanita, Anda umur berapa. Tapi saya yakin hari ini Anda sedang menuai taburan Anda di masa lalu. Benih apa yang Anda tabur dalam hidup Anda akan menentukan masa depan Anda. Benih bicara segala sesuatu yang kita tabur dalam hidup kita. Saya kasih contoh, uang. Amsal 11 ayat 25 bilang gini, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita pengen diberkati luar biasa. Kita pengen waktu kita susah ada yang nolong. Pertanyaan saya gini, waktu di masa yang lampau, ketika kita ketemu dengan orang-orang yang susah, kita bantu nggak mereka? Waktu ada yang haus, kita kasih minum nggak? Orang yang memberi banyak berkat, diberi kelimpahan, kata firman Tuhan. Nah, Anda pasti ada yang bilang gini, Bu Heni, saya punya saudara, tidak miskin tapi kaya raya. Padahal dia pelit. Nah, saya juga punya sekeluarga yang kayak gitu ya. Pelit banget tapi kaya, heran. Tapi saya percaya gini, firman Tuhan itu berlaku bagi orang percaya. Semakin kita menabur, firman Tuhan berkata, kita malah semakin berkelimpahan. Saya dan suami ngalamin. Dulu kita pikir kalau kita meninggalkan kenyamanan hidup kita di Australia, kita tinggal di Indonesia, jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, nggak ada jaminan untuk masa depan. Gelap. Waktu itu ada seorang pengusaha yang menawarkan untuk saya dan suami mendirikan sebuah gereja, ya, fully support oleh para pengusaha. Mereka menjanjikan rumah, gaji tetap, mobil, ya, semua fasilitas yang mereka tawarkan kalau kami mau jadi gembala. Tapi waktu itu kami memilih untuk mengikuti panggilan Tuhan, yaitu menolong orang-orang miskin di Indonesia. Tuhan bicara jelas sekali waktu itu sama saya. Heni, apa yang paling dibutuhkan orang miskin? Dan Tuhan suruh saya untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Padahal panggilan untuk menolong orang miskin ini nggak ada jaminan masa depan. Siapa yang menolong kami? Tapi tahukah Anda, 15 tahun berjalan, saya mau saksikan saya tidak pernah kekurangan, tapi bahkan Tuhan memberikan kelimpahan. Banyak hal yang saya bisa nikmati tidak dari uang sendiri. Contoh, saya bisa pelayanan sampai ke Eropa, saya bisa pelayanan sampai ke Hong Kong, ke Taiwan, kemana-mana, ke Malaysia, ke Singapura, dan masih banyak tempat lain lagi yang saya injak dengan kaki saya. Saya diundang sampai ke Belanda, Jerman, saya diundang pertemuan ke Israel dan sebagainya. Orang itu mau ke Israel mesti nabung-nabung, Bapak Ibu. Tapi luar biasa, Tuhan mengizinkan saya menikmati, saya mengecap kebaikan Tuhan. Mengecap hal-hal yang mungkin kalau dengan ukuran uang sendiri nggak bisa saya pergi. Tuhan itu nggak pernah lalai akan janjinya. Hari ini, bagaimana Anda menggunakan uang Anda akan mempengaruhi apa yang akan Anda tuai di dalam keuangan di masa depan. Perkataan. Hati-hati dengan perkataan. Perkataan juga benih. Ayo menantu-menantu yang mau disayang mertua, hati-hati dengan perkataan. Amsal 18 ayat 21 bilang gini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengar baik, firman Tuhan berkata, taburan dari perkataan kita, satu hari nanti kita akan makan buahnya. Jangan sampai nabur perkataan yang salah. Jangan suka ngomongin orang. Jangan suka fitnah orang. Jangan jelek-jelekin orang. Anda tidak pernah tahu. Katanya pepatah bilang dinding ini bertelinga. Orang ngomongin kita di belakang, tahu-tahu nyampe juga ke kita. Bijaksanalah dengan perkataanmu. Kalau Anda ingin menuai hidup yang baik, perkatakan hal-hal yang baik. Kalau Anda ingin menuai masa depan yang baik, pastikan perkataanmu positif. Amin. Perbuatan. Apa yang kita lakukan terhadap orang merupakan taburan. Matius 7 ayat 12 bilang gini, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Bicara gini, apa yang kita lakukan sama orang merupakan taburan. Hati-hati, bagaimana Anda memperlakukan pasanganmu akan menentukan tuaianmu. Bagaimana Anda memperlakukan anak-anakmu akan menentukan tuaianmu di masa depan. Kalau kita pengen disayang anak-anak kita, pastikan sekarang dari mereka kecil kita rawat mereka baik-baik. Tanamkan nilai-nilai takut akan Tuhan, tanamkan kebenaran dan sayangin mereka.
Saya dan beberapa teman yang tidak dibesarkan dengan baik oleh orang tua ngobrol dan bilang gini, emak gua nggak ngurusin gua, hari ini gua mesti ngurusin dia. Saya bilang gini, tetap tabur kebaikan, karena satu hari nanti kita juga akan diurus sama anak-anak kita. Amin. Jangan simpan kepahitan, tetap tabur kebaikan. Waktu merupakan taburan juga. Bagaimana Anda memanfaatkan waktu Anda? Ingat, tabur waktumu untuk apa? Anda menginvestasikan hidupmu kepada siapa? Untuk apa? Jangan buang waktu percuma, karena waktu merupakan investasi untuk masa depan kita. Untuk membangun segala sesuatu butuh waktu. Daripada buang-buang waktu, lebih baik bangun sesuatu. Keputusan juga merupakan taburan. Hati-hati bikin keputusan, karena itu menentukan masa depan. Dalam hidup kita punya nilai dan fokus dan tujuan hidup. Nilai itu bicara gini, bagaimana kita melihat apa yang paling penting dalam hidup kita, itu nilai. Ada orang yang membuat uang jadi segala-galanya bagi dia. Segala sesuatu diukur dari uang. Saya punya teman-teman yang mengukur segala sesuatu dengan uang. Ada keluarga juga yang mengukur segala sesuatu dengan uang. Kalau nggak kaya nggak bahagia. Kasihan kalau orang nunggu kaya baru bahagia. Kalau nggak nikah nggak bahagia. Kasihan harus nunggu nikah baru bahagia. Dengar baik, nilai dan tujuan hidup kita akan menentukan bagaimana kita membangun hidup kita. Fokus hidup kita akan menentukan bagaimana kita menginvestasikan waktu kita, uang kita, dan hidup kita. Mari periksa benih apa yang Anda sudah tabur dalam hidup Anda. Waktu Anda habis paling banyak untuk apa? Waktu Anda paling banyak habis untuk siapa? Menentukan. Kalau Anda nongkrongnya sama tukang gosip, ya kurang lebih masa depan orang yang suka gosip ya begitu-begitu aja. Saling gosip. Uang kita paling banyak habis untuk apa? Kalau belanja terus ya lama-lama jadi ngutang terus. Nggak pernah cukup, jadi kurang. Seberapa banyak taburan kita untuk pekerjaan Tuhan dan sesama yang membutuhkan? Saya sama Jojo nggak pernah hitung-hitungan dalam menabur, dan kami bersyukur Tuhan itu mencukupi kehidupan kami dengan luar biasa. Apa yang Anda pelajari? Buku apa yang Anda baca? Film apa yang Anda tonton? Siapa yang Anda follow? Taburanmu bicara soal keputusanmu. Bagaimana Anda memperlakukan pasanganmu hari ini? Ibu-ibu, bagaimana Anda memperlakukan suamimu hari ini? Laki-laki itu paling gak tahan sama perempuan yang cerewet. Perempuan kalau udah marah, nyerocos terus. Nah, cowok paling gak seneng sama cewek yang terlalu cerewet. Nah, kalau kita ngerti itu, jadi istri gak boleh terlalu cerewet. Nah, banyak kali maksud yang baik tidak disampaikan dengan cara yang baik dan di waktu yang baik dan di tempat yang baik. Nah, kita mesti ngerti bagaimana memperlakukan pasangan kita. Kenali pasangan kita. Bagaimana dia senang diperlakukan. Kalau kita dagang, kita berusaha menyenangkan pelanggan. Tapi kenapa kita nggak berusaha mengerti pasangan kita? Kalau Anda ingin rumah tangga yang bahagia, nggak bisa nuntut pasangan Anda yang membahagiakan Anda. Inisiatif harus dimulai dari Anda. Saya sama Jojo dulu jeger-jeger terus. Gak ada yang mau ngalah. Sama-sama menderita. Saling minta dihargai. Sampai akhirnya saya memutuskan, perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Saya mulai ngalah, mulai diem. Pelan-pelan Jojo berubah. Kalau kita saling menuntut, gak akan ada habisnya. Saya belajar, taburlah pengertian, Anda akan menuai pengertian. Kalau Anda ingin bahagia, taburlah dulu kebahagiaan dalam rumahmu. Pastikan keluargamu Anda layani, suami dilayani. Sekesel-keselnya saya sama suami saya tidak pernah lalai layani suami saya. Jojo itu tidak pernah mengerjakan apapun untuk dirinya sendiri, kecuali dia mandi sendiri dan makan sendiri. Selebihnya urusan saya. Tentu Anda ngerti maksud saya, bukan?
Bagaimana Anda memperlakukan atasan kalau Anda kerja? Bagaimana Anda memperlakukan bawahan Anda kalau Anda seorang atasan di dunia kerja? Karena akan menentukan tuayan Anda. Mungkin Anda bilang gini, Bu Eni, saya jadi bos yang baik banget, saya selalu menabur kebaikan, tapi bawahan saya yang nggak tahu diri. Nggak apa-apa, taburlah kebaikan, karena kebaikan nggak akan pernah jauh dari Anda. Saya ingin tutup dengan 2 poin tentang taburan. Taburlah kebaikan. Galatia 6 ayat 9-10 bilang gini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Perhatikan baik. Akan datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya waktu memulai pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, ayat ini yang Tuhan kasih buat saya. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Kenapa Tuhan kasih peringatan itu ke saya? Ternyata saya sadari, di dalam pelayanan maupun kehidupan, dalam rumah tangga, dalam hubungan bersosialisasi dengan teman dan orang banyak, kadang kita capek berbuat baik. Kenapa? Karena kebaikan kita disalahgunakan. Kita di take it for granted. Kita dimanfaatkan sama orang. Kita dikecewakan. Kita ditipu sama teman baik. Kita dijelek-jelekin sama orang yang kita baikin. Oh, haleluya. Percayalah, saya tahu rasanya. Kadang tuh capek. Kesel. Kadang-kadang tuh kalau ketemu sama orang-orang yang gak tahu ngucap syukur, kita udah urusin, kita udah baikin, kadang-kadang tuh pengen gini, gak gua urusin loh, gitu ya. Tapi dengar baik, firman Tuhan bilang gini, jangan jemu-jemu berbuat baik. Orang baik harusnya gak berubah hanya karena orang lain gak baik. Karena apabila sudah datang waktunya, janji firman Tuhan, kita akan menuai kalau kita gak jadi lemah. Kita gak boleh jadi lemah. Kita tetap harus semangat ikut Tuhan. Kita harus tetap punya iman bahwa kita akan menuai hal-hal yang baik di masa depan. Waktu saya nolong orang miskin di Indonesia, minta ampun. Saya menemukan bahwa ternyata gini, kadang-kadang orang miskin itu lebih sombong daripada orang kaya. Kebahasa kasarnya gini, kadang-kadang tuh kita sampai harus mohon untuk izinkanlah saya menolong anak-anakmu. Bahasanya gitu. Kadang-kadang nolong orang itu, udah nolong masih ditipu gitu ya. Udah nolong masih dimanfaatin. Udah ditolong masih gak tahu diri. Saya bersyukur ayat ini yang Tuhan kasih ke saya. Heni, jangan menyerah. Karena akan datang waktunya. Kita pasti nuai, katakan amin. Kalau kita gak jadi lemah. Bahkan di ayat 10 bilang gini, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Artinya gini, kita harus berbuat baik tuh kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, status, kaya miskin, bentuk. Kita harus mengasihi semua orang. Baik tuh jangan milih-milih. Baik sama semua orang. Kita gak akan pernah tahu satu hari nanti kita akan menuai dari siapa. Jangan pernah mandang rendah orang yang lebih lemah. Malah mereka yang mungkin satu hari bisa nolong kita. Dengar baik, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari berbuat baik kepada semua orang. Artinya gini, mumpung kita ada di atas, mumpung kita masih diberkati, masih sehat, masih dikasih kekuatan sama Tuhan, masih diberi kemampuan sama Tuhan untuk berbuat baik, ayo jangan lelah untuk menabur kebaikan. Satu hari nanti kita akan lemah, kita akan tua, kita akan butuh orang lain tolong kita. Ayo jangan jadi lemah. Amsal 22 ayat 9 bilang gini, orang yang baik hati akan diberkati, katakan amin. Karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Banyak deh kesaksian hidup saya yang saya takut kalau saya ceritakan nanti dipikir salah. Tapi saya mau bilang Tuhan itu luar biasa. Taburan itu gak akan pernah sia-sia. Benih yang kita tabur akan bertumbuh dan kita akan memetik hasilnya. Saya ingin ingatkan para wanita, karena ini adalah ibadah wanita. Jangan buang waktu untuk ngurusin hidup orang lain, ngomongin orang lain. Yuk fokus, tabur yang baik dalam hidupmu, bangun hidupmu. Ada orang-orang yang terlalu nganggur.
1 Timotius 5 ayat 13 bilang gini, lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Kalau udah kebanyakan ngomong, pasti banyak salah ngomong. Jangan kengangguran sampai kerjaannya itu nongkrong, ngurusin urusan orang lain, ngomongin hal-hal yang gak perlu, malas-malesan. Jangan fokus sama hal-hal yang negatif. Saya heran sama rakyat Indonesia. Punya kecenderungan fokusnya itu lebih kepada hal-hal yang isu-isu negatif. Kepada hal-hal yang berbau negatif itu kayaknya langsung duar, meledak gitu loh. Berita hoax itu lebih cepat menyebar daripada berita baik. Hal-hal yang berbau kekudusan, hal-hal yang berbau ilahi, sedikit followernya. Coba kalau berbau gosip tentang selebriti, duar, langsung mekar. Saya perhatikan di YouTube channel saya aja, orang ngejelek-jelekin saya, yang nonton sampai ratusan ribu. Tapi giliran saya khotbah, yang nonton cuma puluhan ribu. Ya ada sih yang jutaan sampai ratusan ribu, tapi khotbah lama yang viral. Tapi yang khotbah minggu-minggu gitu, aduh 12.000 aja nunggunya sehari semalam gitu kan. Sedangkan isu negatif tentang saya di YouTube itu langsung 250.000 yang nonton. Asem banget gitu. Luar biasa. Emosi kita. Amsal 20 ayat 4. Dengar baik, taburlah ucapan syukur. Tadi kita tabur kebaikan, yang kedua tabur ucapan syukur. Daripada mengeluh, lebih baik berpeluh. Amsal 20 ayat 4. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Kalau kita mau nuai, kerja keras dulu. Musim dingin bicara waktu-waktu sulit. Kerja keras. Kita akan menuai di musim penuai. Dunia berkata, aduh lagi sepi, lagi susah. Saya mau kasih tahu, ibu-ibu sebagai orang percaya, kita harus punya iman, perkataan kita harus positif. Tetap percaya, berusaha, dan bersyukur. Setiap hari jangan pernah bilang thank you Lord, terima kasih Tuhan. Mau tidur, bangun tidur, siang lagi masak, teriakan thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Bapa terima kasih, thank you Lord. Itu kata-kata yang selalu saya ucapkan. Sampai orang yang bantu saya di rumah lagi saya masak, saya bilang thank you Lord. Dia bilang gini, ya? Orang saya gak ajak dia ngomong, saya lagi doa, dia bilang ya. Dengar baik, bangun tidur, melek, jangan HP duluan, ngucap syukur, bilang thank you Lord, baru jalan ke toilet. Haleluya. Dengar baik, tabur ucapan syukur, maka satu hari Anda akan sangat bersyukur. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku, kata Tuhan ya. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saya diingatkan Tuhan ini, di masa-masa sulit ini, dengan keadaan yang kurang baik, lakukan dua hal ini. Tetap bersyukur dan kerjalah yang jujur. Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Ini luar biasa waktu saya baca ayat ini ya. Jangan khawatir karena melihat keadaan yang kurang baik. Katakan amin. Percayai Tuhan yang sanggup menyediakan dan melakukan keajaiban. Terus berusaha dan lakukan yang terbaik. Percayalah, hasil itu tidak akan pernah mengkhianati proses. Dengar, ada masa anugerah, ada masa kita harus bayar harga. Kalau
Kalau waktu-waktu ini adalah waktu kita harus bayar harga, tetaplah setia dan lakukan firman-Nya. Saya mau tutup dengan ini. Jangan menabur kejahatan. Jangan berbuat jahat kepada sesama. Ayub 4 ayat 8 bilang gini, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Hati-hati, jangan membajak kejahatan dan jangan menabur kesusahan, karena kita akan menuai. Dagang itu jangan curang. Amsal 22 ayat 8, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Yang terakhir Amsal 15 ayat 27, siapa loba akan keuntungan gelap dan mengacaukan rumah tangganya, tapi siapa membenci suap akan hidup. Jangan makan suap, jangan loba keuntungan gelap. Sesulit apapun hidup kita, jangan menggunakan cara-cara yang tidak berkenan kepada Allah. Tetap tabur kebaikan, tetap bersyukur dan kerja yang jujur. Dengar baik, dosa membuat kita tidak hidup dalam berkat Allah. Yeremia 12:13 bilang gini, mereka telah menabur gandum tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Dengar baik, kalau kita nggak hidup dalam berkat Tuhan, susah payah kita tuh nggak menghasilkan. Dikatakan mereka bersusah payah, tapi usaha mereka nggak berguna. Tangan Tuhan tuh nggak kurang panjang untuk nolong kita. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Yang jadi pemisah antara kita dengan Tuhan cuma dosa-dosa kita. Kalau kita mau ditolong Tuhan, pastikan kita tetap hidup dalam takut akan Tuhan dan melakukan kebenaran firman. Saya berdoa agar setiap Anda tetap bersyukur di tengah-tengah masa sulit ini. Terus bekerja keras, kerja yang jujur. Tabur hidup yang baik. Tabur hidup di dalam kebenaran, di dalam kehendak Tuhan, di dalam takut akan Tuhan. Supaya Anda juga menuai masa depan yang cemerlang. Yang mau katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa, berikan hikmat kepada kami, supaya kami menabur apa yang baik dalam hidup ini, supaya kami menuai apa yang baik juga. Buat kami hati-hati dan bijaksana dalam berkata-kata, berbuat, menabur keuangan kami, waktu kami, memilih teman-teman kami, membuat keputusan dalam hidup kami, supaya kami jangan sampai menuai masa depan yang salah. Berdoa untuk ibu-ibu, untuk setiap wanita yang hadir dalam ibadah Impact Women malam hari ini. Kiranya hidup mereka selalu diberkati. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.